Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hatta Kausar dengan NIM 1101210468. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar Mantel atau Manajemen Telekomunikasi dengan judul Revolusi Pembiayaan UMKM. Dana UMKM oleh PT Dana menawarkan solusi inovatif dalam pembiayaan UMKM menggunakan teknologi IoT dan AI untuk akses kredit secara real time, membantu UMKM yang sulit mendapatkan pinjaman. Untuk tantangan UMKM dalam pembiayaan dalam akses pembiayaan, yang pertama ada kesulitan mendapatkan pinjaman. UMKM di Indonesia mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman karena tidak memiliki jaminan. Kemudian proses verifikasi manual yang memakan waktu lebih dari 7 hari membuat banyak UMKM beralih ke pinjaman ilegal. Untuk solusi dana UMKM, platform terintegrasi dana UMKM yang memanfaatkan sensor IoT dan AI untuk memantau kinerja bisnis UMKM. Selanjutnya ada validasi masalah untuk UMKM. Wawancara dengan pemilik UMKM menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap proses pinjaman yang lama, mengindikasikan kebutuhan untuk solusi keuangan yang lebih cepat dan berbasis potensi pendapatan. Yang pertama, untuk kebutuhan modal cepat, melalui wawancara dengan 5 pemilik UMKM, terungkap bahwa mereka membutuhkan modal cepat tetapi terhambat oleh proses yang lama. Untuk keluhan pemilik warung, seorang pemilik warung menyatakan bahwa dia membutuhkan modal cepat untuk beli stok atau merestock barangnya, tapi prosesnya lama. Dan untuk pandangan pengusaha, pengusaha juga mengungkapkan bahwa pengusaha tersebut mempunyai banyak pesanan, tapi tidak bisa jadi jaminan. Selanjutnya ada insight UMKM. Insight dari wawancara menunjukkan bahwa UMKM lebih membutuhkan pinjaman instan berdasarkan potensi pendapatan daripada jaminan. Selanjutnya untuk definisi masalah pembiayaan UMKM, ada 3 poin, yaitu yang pertama kesulitan memperoleh pinjaman. Penyebab utama kesulitan UMKM dalam mendapatkan pinjaman adalah verifikasi kredit konvensional yang mengandalkan aset fisik yang seringkali tidak dimiliki. Untuk masalah yang kedua yaitu resiko tinggi bagi pemberi pinjaman. Tidak adanya data real time untuk memantau kesehatan bisnis debitur menyebabkan risiko tinggi bagi pemberi pinjaman. Yang terakhir adalah sistem pembiayaan berbasis kinerja. Tujuannya adalah menciptakan sistem pembiayaan yang berbasis kinerja bisnis secara real time untuk meningkatkan akses kredit bagi UMKM. Solusi yang ada dan mengapa butuh yang baru. Yang pertama ada bunga tinggi. Aplikasi pinjaman online seringkali menggunakan bunga yang tinggi. Dan juga proses analisis kredit yang lambat menjadi penghalang bagi peminjam. Kemudian ada human error. Analisis kredit manual berisiko tinggi terhadap human error. Tingkat gagal bayar yang dapat mencapai 25% menunjukkan masalah serius. Dan dibutuhkan solusi baru yaitu integrasi IoT dan AI untuk efisiensi pemantauan. Solusi yang diusulkan yaitu pertama, pemantauan real time dengan menggunakan sensor IoT yang dipasang di toko atau workshop UMKM, kita dapat memantau arus kas, stok, dan traffic pelanggan secara real time. Yang kedua, analisis kelayakan kredit. Sistem AI credit scoring akan menganalisis data real time serta riwayat transaksi e-commerce untuk menentukan kelayakan kredit. Selanjutnya ada pencairan dana cepat. Pencairan dana dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam melalui sistem auto disbursement.
Yang terakhir, diagram alur sistem. Ilustrasi diagram alur sistem menunjukkan interaksi antara IoT, cloud, dan dashboard PT Dana. Untuk prototipe produknya ini sendiri, dimulai dari demo UI, menampilkan dashboard untuk UMKM dengan grafik kinerja dan opsi pengajuan pinjaman. Kemudian dilanjutkan dengan sistem peringatan dini. Dashboard PT Dana akan memiliki sistem peringatan dini jika mendapatkan debitur mengalami penurunan. Yang terakhir adalah teknologi yang digunakan, termasuk sensor IoT untuk suhu, gerak, dan kamera, serta integrasi API dengan marketplace. Keunggulan layanan, bunga yang lebih rendah, bunga yang ditawarkan juga lebih rendah dibandingkan kompetitor karena disesuaikan dengan risiko yang terpantau secara real time. Kemudian, sistem notifikasi otomatis untuk kolektor jika mendapatkan UMKM mengalami penurunan, memberi peringatan lebih awal untuk mencegah gagal pembayaran. Dan selanjutnya diharapkan dapat mengurangi NPL atau non-performing loan hingga 40% dengan sistem yang lebih efisien dan terintegrasi. Untuk umpan balik pelanggan, sensor IoT membantu saya mengelola stok sekaligus menjadi jaminan pinjaman. Proses cepat, mereka merasakan proses yang cepat dengan modal cair tepat saat dibutuhkan. Untuk yang terakhir, saran penyempurnaan menambahkan fitur financial advisor chatbot dalam aplikasi untuk meningkatkan layanan pelanggan. Untuk divalidasi pasar, target UMKM adalah 10.000 UMKM di Jawa Barat pada tahun 2026, dengan potensi pasar mencapai 64 juta UMKM di Indonesia. Selanjutnya, potensi pasar sendiri mencapai 64 juta UMKM di Indonesia. Unique selling point dari UMKM Dana adalah menjadi satu-satunya platform pembiayaan berbasis IoT di Indonesia. Untuk model bisnisnya sendiri, yang pertama ada aliran pendapatan, biaya administrasi pinjaman sebesar 3%, sewa sensor IoT 50.000 per bulan, dan premium subscription analytic bisnis. Struktur biayanya mencakup pengembangan IoT, server cloud, dan biaya pemasaran. Monetisasinya diharapkan break even pada tahun kedua operasional. Untuk rencana bisnis dan peluncurannya, di modal awal dibutuhkan 5 miliar untuk pengembangan IoT, pengembangan tim, dan pemasaran. Selanjutnya untuk fase 1, tahun 2025 untuk pilot project di 100 UMKM di Bandung. Dan untuk fase 2 pada tahun 2026 untuk ekspansi ke 5 kota dan integrasi dengan e-commerce. Yang terakhir yaitu proyeksi ROI diperkirakan mencapai 22% pada tahun ketiga. Mitra pertumbuhan UMKM, dana UMKM, PT Dana tidak hanya memberikan pinjaman, tetapi juga menjadi mitra pertumbuhan bagi UMKM. Tujuannya untuk mengurangi risiko, meningkatkan inklusi keuangan, dan membuka akses pasar senilai 1,2 triliun. Untuk dukungan inovasi, mari wujudkan UMKM naik kelas bersama dan dukung inovasi ini sebagai investor pertama. Sekian untuk presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.